Halo semua, kembali lagi di channel Primetime Information. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kedalaman laut sangat beragam dan penuh misteri. Laut dangkal ditinggali oleh biota laut yang sering berinteraksi dengan manusia. Pada zona ini ditemukan hewan dan tumbuhan laut lebih bervariasi karena pasokan sinar matahari yang cukup untuk proses fotosintesis. Namun, adakah penghuni di lautan terdalam? Tentu saja ada, meskipun tidak sebanyak lautan dangkal. Melansir dari National Geographic, berikut ini beberapa penghuni laut dalam yang berhasil kami rangkum. Yang pertama, larva udang mantis. Zooplankton berenang dari kedalaman untuk mencari makan pada malam hari. Banyak dari organisme kecil ini masih menjadi larva, tak terkecuali udang mantis. Udang mantis adalah predator rakus pada fase larva hingga dewasa. Penyelaman di dasar laut dalam memberikan kilasan langka pada kehidupan awal udang mantis. Ini seperti bibit di lautan. Larva udang mantis mampu bergerak sangat cepat untuk sesuatu yang sangat kecil. Udang mantis mungkin membutuhkan anggota tubuh yang cepat ini ketika mereka masih muda, karena air tempat mereka tinggal. Air terasa lebih kental untuk makhluk kecil daripada yang lebih besar. Jadi bergerak melewatinya bisa menjadi tantangan bagi larva mikrokopis. Yang kedua, ubur-ubur abadi. Beberapa penampakan lebih jarang dari yang lain, seperti ubur-ubur abadi yang diabadikan oleh Jennifer Hayes di Anilao, Filipina. Saat terancam, invertebrata ini akan berbentuk lonceng bercahaya dan dapat kembali pada kehidupan fase awal. Ubur-ubur abadi dianggap sebagai salah satu hewan suci bagi penyelam laut dalam karena langka ditemukan. Bukan berarti ubur-ubur tidak akan pernah mati. Ketika mereka dimakan oleh makhluk yang lebih besar, ubur-ubur ini akan mati. Namun jika hanya terluka berat, kelaparan, atau mengalami tekanan lingkungan lainnya, mereka bisa mencurangi kematian dengan proses transdiferensiasi. Proses yang juga digunakan oleh para peneliti untuk mengubah sel punca menjadi sel manusia lainnya. Yang ketiga, cumi pelagis. Seekor cumi pelagis melepaskan tintanya sebelum menghilang ke dalaman laut. Hewan laut dalam yang aktif pada malam hari ini sulit untuk diabadikan karena ukurannya sangat kecil dan akan melarikan diri saat melihat manusia. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi fotografer laut dalam. Yang keempat, ikan pipa. Beberapa hewan mencoba menyamarkan diri untuk berlindung, seperti ikan pipa. Hewan ini berpura-pura menyerupai tongkat yang dibawanya di kegelapan laut. Ikan berbadan langsing seperti pipa ini mempunyai moncong atau mulut yang kecil terbuka ke atas dan tidak bergigi. Ekornya panjang, tipis, dan mirip ular. Sirip dorsal merupakan organ utama dalam beberapa spesies, satu-satunya untuk berenang atau bergerak. Sirip perut tidak ada, dan sirip lainnya mungkin tidak ada atau tidak berkembang. Beberapa spesies pipefish memiliki ekor yang dapat memegang seperti kuda laut. Mayoritas pipefish memiliki beberapa bentuk sirip ekor, tidak seperti kuda laut, yang dapat digunakan untuk bergerak. Beberapa spesies pipefish bahkan memiliki sirip ekor yang lebih berkembang, yang dikenal sebagai flag-tail pipefish dan merupakan perenang yang kuat. Yang kelima, ikan popano Afrika. Ikan popano Afrika atau dikenal dengan sirip benang berenang melintasi laut dalam, mengalirkan filamenanya yang menyerupai tentakel ubur-ubur. Semua hal aneh yang menari-nari di malam hari. Tubuh belah ketupat bersinar putih keperakan. Bagian belakang berwarna kebiru-biruan dan dianggap sebagai salah satu ikan yang paling indah. Penyebarannya luas dan ditemukan di laut dalam, mengkonsumsi berbagai jenis krustacea dan ikan kecil. Yang keenam, gurita hantu kaca. Gurita kaca terbilang hewan langka dan jarang terlihat, dan oleh karenanya makhluk macam ini disebut hantu karena tergolong misterius dan belum banyak penelitian tentangnya. Gurita kaca memiliki tubuh transparan. Dalam rekaman video, organ-organ tubuhnya terlihat menyala dalam gelap. Gerakannya begitu lembut dan lambat. Laut di sekitar Kepulauan Phoenix, tempat ditemukan gurita kaca, terdiri dari salah satu ekosistem karang laut terbesar di dunia dan memiliki sejumlah habitat pegunungan bawah laut dengan beragam kehidupan. Yang ketujuh, hagfish. Hagfish adalah hewan serupa ikan yang memiliki tulang belakang semu dan dianggap sebagai bentuk ikan purba. Diperkirakan ada sekitar 76 spesies hagfish yang bisa tumbuh dengan panjang antara 16
hingga 40 inci. Beberapa dari spesies tersebut hidup di kedalaman 5.500 kaki di bawah permukaan air. Hagfish tidak memiliki rahang dan memakan bangkai makhluk laut yang membusuk. Hagfish biasanya hidup di perairan bersuhu hangat hingga dingin dan biasanya sering dijumpai berenang di dasar laut. Seperti dilansir laman Smithsonian Magazine, hagfish bisa dijumpai di dasar laut dangkal atau bahkan hingga mencapai kedalaman kurang lebih 1.700 meter. Selain itu juga, menurut Alaska Department of Fish and Game, dua jenis hagfish yang paling umum adalah Pacific hagfish dan Black hagfish. Banyak dijumpai di perairan dekat bagian utara Pasifik dan Alaska Tenggara. Yang kedelapan, hiu goblin. Hiu goblin memiliki ciri khas moncongnya yang memanjang dan pipih. Selain itu, hiu goblin punya 50 gigi di mulutnya. Hewan ini memiliki warna merah muda yang muncul dari pembuluh darah yang nampak dari luar dan campuran abu-abu. Bertekstur lunak, tubuh hiu goblin rata-rata memiliki panjang 1,6 meter dan rekor hiu goblin yang terpanjang pernah mencapai 3,8 meter. Tersebar luas secara global. Spesies ini paling banyak terdapat di Samudra Atlantik dan Indo-Pasifik. Laut yang memiliki spesies hiu goblin terbanyak berada di negara Jepang dan Taiwan. Hiu ini dapat hidup hingga kedalaman 1.300 meter di bawah permukaan laut. Gigi bagian depan memang tajam dan panjang, tetapi gigi bagian belakang bertekstur rata dan lebih kecil, yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Kemampuan hiu goblin dalam memangsa hewan-hewan air di sekitarnya juga dipengaruhi oleh moncong panjang yang dimilikinya. Biasanya, spesies hiu ini memangsa ikan, udang, cumi-cumi, dan gurita. Yang kesembilan, anglerfish. Habitat dari anglerfish ada di Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Laut Mediterania. Ciri khas dari anglerfish adalah bagian kepala yang besar dan lebar. Anglerfish agak sulit dipahami dan jarang terlihat di luar laut dalam. Ciri khas mereka adalah adanya antena di atas mulut yang berfungsi menarik perhatian mangsa. Ketika mangsa sudah dekat, ikan ini akan segera menangkap dan memakannya. Antena ini memiliki bentuk yang bervariasi, ada yang pendek atau panjang, ada yang bentuknya simpel atau penuh ornamen cahaya. Tidak hanya itu, beberapa spesies ikan ini juga dapat mengeluarkan cahaya di beberapa organ tertentu. Anglerfish memiliki besar tubuh yang berbeda antara betina dan jantan. Rata-rata panjang tubuh betina dewasa hanya mencapai 16 cm, sedikit lebih kecil dari bola voli. Namun beberapa spesies dapat tumbuh hingga 0,9 sampai 1,2 meter. Mulut dari ikan sungut ganda menjadi bagian tubuh yang paling besar di antara yang lain. Jadi ketika mangsa dapat muat di dalam mulutnya, maka akan muat juga di dalam perutnya. Banyak spesies dari anglerfish yang dapat meregangkan perutnya hingga 2 kali ukuran semula. Yang ke-10, barrel fish. Pertama kali dideskripsikan pada tahun 1939, Barrelly sempat membuat ilmuwan bingung karena matanya yang besar bisa berputar di dalam kepalanya. Kemampuan itu memungkinkan Barrelly mencari mangsa. Memiliki kepala berbentuk kubah yang transparan di bagian atasnya. Kubah itu berisi cairan bening dan di dalamnya terdapat sepasang mata berbentuk gentong. Dalam bahasa Inggris, gentong itu disebut barrel. Itu sebabnya ikan ini disebut barrel eye atau mata gentong. Mata gentong itu selalu melihat ke atas tapi bisa juga bergerak ke bawah, sehingga ikan itu bisa juga melihat ke depan. Kelemahannya, binatang ini tidak bisa melihat ke samping. Mata ikan ini memiliki cairan hijau yang mampu menangkap sedikit cahaya yang masuk ke dalam laut. Mulut ikan barrelly sangat kecil, berbentuk moncong yang runcing dan tidak bergigi. Ini menunjukkan bahwa binatang itu tidak bisa makan mangsa yang besar. Makanan barrelly fish cukup beragam. Ia makan zooplankton, udang, kepiting, ubur-ubur, dan ikan-ikan kecil. Tubuh ikan ini berwarna coklat gelap, siripnya berwarna keperakan, berukuran besar, dan berbentuk datar. Wow, aneh-aneh juga ya hewan-hewan penghuni laut dalam ini ya Sobat Prime Time. Apakah di laut dalam juga ada Godzilla? Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.